Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Mengatasi Rasa Iri Hati Kita, ditulis oleh Ken Barnes. Sahabat suara kasih,
Musim semi tahun ini adalah tahun di mana bunga-bunga di kebun kami mulai mekar. Seiring dengan mekarnya bunga-bunga yang indah, ada tanaman beracun yang merambat di antaranya. Tumbuhan ini berdaun 3. Begitulah yang dikatakan oleh pepatah, jika berdaun 3, biarkan saja. Ada juga 3 hal beracun yang Alkitab katakan, dan tumbuh dari daging kita, yaitu kecemburuan, iri hati, dan perselisihan. Untuk kesehatan rohani kita, ketiga hal ini harus dihindari. Dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak memelihara hamparan bunga, seperti yang biasa kami lakukan karena musim panas yang menyesakkan. Saya tidak begitu menyukai berkebun. Namun istri saya sangat menyukainya, karena saya mencintai istri saya, jadi saya mencoba membantunya berkebun. Suatu hari kami melakukan aktivitas yang kurang menyenangkan tapi perlu dilakukan. Saat kami mencabut rumput liar, kami mengingat sesuatu yang telah kami pelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam berkebun, jika Anda tidak mencabut rumput liar hingga ke akarnya, mereka akan tumbuh lagi dalam beberapa bulan setelahnya. Hal ini mengingatkan saya mengenai kedagingan manusia, kecemburuan, iri hati, dan perselisihan memiliki sumber akar, kesombongan. Thomas Aquinas berpikir kesombongan adalah penyebab dari setiap dosa lainnya. Itu bersembunyi di bawah permukaan seperti akar rumput liar, tumbuh menjadi 3 karakteristik yang memecah belah ini. Jika kesombongan tidak diatasi, tidak lama lagi taman rohani kita perlu disiangi lagi. Setelah mengetahui ada tanaman beracun di kebun, kami mengambil pendekatan proaktif. Kami mengenakan pakaian dari kepala sampai kaki, untuk melindungi diri dari minyak dari tanaman beracun. Strategi yang sama akan menjaga kita dari iri dan dengki. Perhatikan pemikiran atau kata-kata yang membandingkan Anda dengan apa yang dimiliki atau dapat dilakukan oleh orang lain. C.S. Lewis pernah berkata, kebanggaan tidak didapatkan dari memiliki sesuatu. Hanya karena Anda memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Itu adalah perbandingan yang membuat Anda merasa bangga. Perbandingan adalah pupuk yang membuat emosi kita menjamur menjadi iri dan dengki. Saya juga memperhatikan bahwa tanaman beracun pada dasarnya adalah tanaman merambat yang tumbuh di dekat tanah. Mereka sering tertutup dari pandangan karena daun dan bunga. Demikian halnya dengan iri dan dengki. Mereka disembunyikan oleh hal-hal yang menyenangkan seperti sanjungan. Kita tidak menyadari maksud dari kata-kata atau sugesti, karena dibungkus dengan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Mereka menarik bagi kebanggaan kita, akar dari semua masalah kita. Minyak dari tanaman beracun tidak selalu langsung muncul sebagai ruam. Ini bisa memakan waktu 1 atau 2 minggu untuk iritasi kulit ke permukaan. Sama halnya dengan iri dan dengki. Manifestasi lahiriah yang dapat memperingatkan kita seringkali tertunda. Jika pikiran yang memprovokasi karakteristik jahat ini tidak ditantang, pada saat muncul ke permukaan, mereka dapat tertanam dalam emosi dan pemikiran kita. Sahabat suara kasih, akhirnya setelah hari yang panjang, kami selesai. Kami melepas pakaian kami dan meletakkannya di tempat cuci. Kemudian langsung ke kamar mandi. Seperti kata pepatah lama, 1 ons pencegahan bernilai 1 pon pengobatan. Marilah kita renungkan, seperti yang dikatakan Alkitab, kita menawan setiap pikiran untuk membuatnya taat kepada Kristus. Jika kita tidak menawan pikiran kita, mereka akan menangkap kita.
Jadi jika kita melihat kecemburuan, iri hati, dan perselisihan, ketiga iblis ini, biarkan saja, dan biarlah kita tetap fokus pada Tuhan penolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Sang Pencipta,
pelindung, dan pemelihara bagi hidup kita, mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.